Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ujar. Selamat berjumpa kembali dalam Unpam Mengajar. Semoga kalian tetap semangat dan sukses bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sofi Sofiatun, dosen program studi pendidikan ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini ada 5, yaitu 1. Pengertian perusahaan, 2. Bentuk perusahaan di Indonesia, 3. Tempat dan kedudukan, jenis dan lokasi pemilihan lokasi, 4. Lembaga sosial lingkungan perusahaan, dan 5. Lingkungan umum dalam organisasi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Manusia sebagai sumber daya saat ini sangat berperan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi menyadari bahwa manusia dalam organisasi dapat berkontribusi tentang keunggulan bersaing, karena dapat menetapkan tujuan, membuat strategi, melakukan inovasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manusia sebagai sumber daya merupakan unsur yang sangat vital bagi organisasi. Selain itu, sumber daya manusia akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam merancang dan memproduksi barang atau jasa, mengawasi mutu dan memasarkan produk, serta mengalokasikan sumber daya lain berupa keuangan. Untuk itu, sumber daya manusia harus dimaknai bukan dengan apa yang dilakukan sumber daya manusia, melainkan apa yang dihasilkan. Untuk itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan menerapkan pengembangan sumber daya manusia dari berbagai bidang, antara lain bidang sosial, ekonomi, dan politik. Teman-teman mahasiswa, materi ke-10 pada mata kuliah ini adalah pentingnya metode pendekatan MSDM atau pendekatan multidimensial. Pengertian perusahaan ada hal yang mendasar untuk dipahami, diketahui terkait pengertian perusahaan secara umum sebelum membahas lebih jauh tentang tujuan perusahaan itu sendiri. Definisi perusahaan adalah organisasi yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok organisasi, lembaga atau badan di bidang produksi dan distribusi barang atau jasa. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai entitas yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk tujuan menyediakan barang dan jasa dengan motif laba. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan atau persekutuan, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan dan membayar upah. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan pasal 1 angka 1 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara teratur, terus-menerus dengan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh orang, perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah perusahaan publik, selanjutnya disebut perusahaan umum atau BUMN yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara
dan tidak dibagi dalam bentuk saham. Memahami arti, tujuan, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dapat menambah dan membuka wawasan. Perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan, karena perusahaan ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Di antara tujuannya tersebut adalah berikut. 1. Manfaat secara umum penyediaan barang dan jasa yang bermutu sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip yang benar. 2. Merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan. 3. Merupakan target yang bersifat kuantitatif dan merupakan capaian target serta ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. 4. Perumusan visi dan misi yang singkat dan baik agar mudah diingat oleh masyarakat selaku konsumen. 5. Menggambarkan arah dan tujuan perusahaan yang jelas dan spesifik agar masyarakat mudah memahami. Setelah itu, kita memahami pengertian dan tujuan perusahaan. Berikut akan dijelaskan fungsi-fungsi perusahaan. Antara lain, 1. Fungsi ekonomi, yaitu suatu perusahaan mempunyai tugas utama untuk memantau, menganalisa, dan menyelidiki perekonomian perusahaan itu sendiri secara internal. Fungsi akuntansi berguna untuk menjaga aset perusahaan, memastikan perusahaan dijalankan dengan baik. Fungsi produksi yaitu menciptakan dan menambah fungsi barang atau jasa. Fungsi pemasaran yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen dengan cara dan kreativitas. Fungsi personalia, mengatur pegawai atau personil yang diberi tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya agar efektif dan efisien. Selanjutnya berbicara tentang jenis perusahaan. Jenis perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha dibagi menjadi A. Ekstraktif. Perusahaan dengan bidang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, mulai dari penggalian hingga pengolahan sumber daya alam yang tersedia di dalam bumi, seperti batu bara, besi, nikel, dan kekayaan alam lainnya. B. Agraris. Kegiatannya meliputi bidang pertanian, perikanan darat, kehutanan, dan perkebunan. C. Industri. Kegiatannya di bidang produksi mulai dari barang mentah, barang sehingga siap untuk dijual, dalam rangka meningkatkan nilai guna barang. D. Perdagangan. Kegiatannya melaksanakan jual beli barang tanpa diolah, bentuknya pertokoan, waralaba, dan lain sebagainya. E. Jasa. Kegiatannya adalah layanan jasa seperti pembiayaan keuangan, layanan perbankan, asuransi, dan perhotelan. Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi A. Badan usaha milik negara, yaitu perusahaan yang bermodalkan didirikan oleh negara. B. Koperasi, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh para anggotanya. C. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dikapitalisasi dan didirikan oleh sekelompok orang, baik di dalam dan di luar negeri. Unsur perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha lain yang kegiatannya untuk melakukan produksi dan distribusi barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Beberapa unsurnya, yang pertama adalah bentuk usaha. Perusahaan memiliki bentuk berupa badan hukum atau bukan badan hukum, seperti perusahaan dagang, PD, firma persekutuan komanditer, perseroan terbatas atau PT, perusahaan umum atau PU, dan koperasi. 2. Bidang kegiatan, dan ketiga adalah mencakup bidang industri, perdagangan, dan jasa serta pembiayaan. D. Berkelanjutan,
Yang E, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai mata pencarian dilakukan secara berkesinambungan, bukan kegiatan insidentil dan bukan pekerjaan sambilan. E, sifatnya tetap. Usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu yang cukup panjang. F, sebagai konsumsi publik. Kegiatan ditujukan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. F, mendapatkan laba. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. G, pembukuan. Kegiatan perusahaan harus dilakukan pencatatan, meliputi hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Tempat dan kedudukan perusahaan. Suatu badan usaha di dalam menentukan tempat atau kedudukan usahanya akan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah ketersediaan bahan baku, tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, atau menghemat biaya transportasi. Selain itu juga terkait dengan tingkat upah karyawan. Kita ketahui bahwa di setiap daerah memiliki peraturan upah minimum regional yang berbeda-beda. Yang tidak kalah pentingnya bahwa tempat kedudukan suatu usaha juga harus mempertimbangkan peraturan pemerintah, seperti zona usaha. Hal ini agar bisa memudahkan urusan dalam mengurus perizinan badan usaha. Jika tempat kedudukan usaha berada di wilayah yang bukan peruntukannya untuk usaha, maka akan kesulitan memperoleh izin usaha. Pada akhirnya bisa menghambat usaha yang akan dilakukan. Jadi kesimpulannya sangat penting dan wajib dimiliki yang namanya tempat kedudukan usaha oleh para pelaku usaha atau bagi yang akan mendirikan usaha. Posisi perusahaan atau lokasi pabrik merupakan lokasi fisik bangunan, mesin dan peralatan yang dimiliki dan digunakan untuk mengolah barang atau jasa. Lokasi suatu usaha sering disebut sebagai kantor pusat perusahaan, tempat usaha tersebut beroperasi. Dengan kata lain, kantor pusat perusahaan didefinisikan sebagai kantor pusat perusahaan. Persaingan semakin ketat akhir-akhir ini dan banyak bermunculan perusahaan yang industri yang berbeda-beda, sehingga pemilihan lokasi usaha tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, apalagi trial and error. Jika perusahaan mengabaikannya, maka akan kalah bersaing. Selain harus berpacu dengan waktu, efisiensi biaya juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi perusahaan harus dilakukan dan diputuskan atas beberapa pertimbangan yang cermat disertai dengan fakta, data, angka konkret. Berikutnya, lokasi perusahaan. Disinilah perusahaan melakukan aktivitas fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan letak perusahaan, karena kedudukan perusahaan merupakan tempat usaha fisik perusahaan. Contoh, lokasi usaha adalah pabrik tempat produksi barang. Perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh laba. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan adalah output dikalikan dengan harga, dan biaya adalah input dikalikan dengan harga. Jadi, semakin besar selisihnya, semakin menguntungkan bisnis tersebut. Kondisi ideal untuk mendapatkan keuntungan adalah peningkatan pendapatan dan penurunan biaya pada saat yang bersamaan. Ketika menyangkut peran input dan produk berdasarkan harganya masing-masing, perusahaan akan dihadapkan pada dua situasi sekaligus, yaitu pasar produksi dan pasar input. Di sisi pasar output, perusahaan bertindak sebagai produsen dan pembeli sebagai pelanggan. Sementara itu, di sisi pasar input, perusahaan bertindak sebagai pelanggan dan pemasok semua input. Pemasok dan pelanggan dapat dipresentasikan sebagai fungsi penawaran dan permintaan pasar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan seksama dalam memilih lokasi usaha, yaitu 1. Apakah ada pasarnya? Dengan kata lain, apakah ada pelanggannya? Termasuk di dalamnya permintaan dan produksi. Kemudian
dan juga ada pemasok. Apakah ada penawaran dan masukan? Jika ada pasar, maka pasti ada barang keluar dan masuk. Hanya langkah selanjutnya yang dapat dipertimbangkan. Kedua, berapa banyak pendapatan yang ada dan berapa biayanya. Besarnya pendapatan tergantung dari berapa produksi yang terjual dan berapa harga yang jualnya. Pendapatan ini dipengaruhi oleh klien, sedangkan besar kecilnya biaya sangat bergantung pada berapa banyak input dan berapa harga faktornya. Biaya ini dipengaruhi oleh pemasok. Input tersebut terdiri dari input tetap dan input variabel, atau dalam arti biaya dinyatakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Lokasi usaha dan customer ternyata tidak dapat dipisahkan. Hal ini akan selalu terkait untuk kemajuan sebuah usaha. Beberapa karakteristik usaha seperti production, collection, manufaktur, distributor maupun retail harus menjadi perhatian masalah lokasi dan targetnya. Karena keduanya bisa sama, mungkin juga tidak sama dalam kepemilikan customer dan supplier. Identifikasi menjadi penting, siapa suppliernya, keberadaannya, dan potensi yang dimiliki. Berikut uraian singkatnya. 1. Production merupakan usaha yang berlandaskan produksi seperti kehutanan, perikanan pertambangan, peternakan, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan sebagainya. Supplier utama jenis usaha ini sangat tergantung pada source yang terkait dengan sifat alam seperti geologi dan kandungannya, tanah, vegetasi, kesuburan, curah hujan, iklim, populasi ikan, dan ternak. Customer-nya bisa salah satu atau semua rantai dalam supply chain. Yang kedua, collection. Kegiatannya melakukan pengumpulan dalam skala kecil, kemudian selanjutnya diperdagangkan baik di dalam skala kecil maupun skala yang besar. Supplier dalam bisnis ini adalah production, sedangkan customer-nya meliputi manufaktur, distributor, retail, atau langsung ke customer. Yang ketiga adalah produksi. Apakah aktivitasnya adalah pemrosesan atau perakitan? Pemasok adalah produksi dan pengumpulan, dan pelanggan adalah distributor, pengecer, atau langsung ke konsumen. Dan yang keempat, distributor. Ini adalah perusahaan distribusi. Pemasok adalah produksi, pengumpulan, dan produksi. Yang kelima, pelanggan adalah pengecer dan mereka juga bisa menjadi konsumen. 6. Retail. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan eceran. Pemasok adalah produksi, koleksi produksi, atau distributor. Pelanggan adalah konsumen. Nah, setelah memahami siapa pelanggan dan pemasok, kita dapat mengetahui input potensialnya, yaitu ketersediaan dan tindak lanjut. Di sisi lain, kita dapat menemukan output potensial, yaitu penyerapan dan tindak lanjut. Ketersediaan input terkait dengan biaya bahan baku, biaya transportasi, sedangkan penyerapan produksi terkait dengan daya beli dan pemilihan produk serupa dari pesaing. Berkat pemahaman dalam menentukan lokasi usaha, maka kita akan memudahkan penerapan metode dan strategi yang sesuai dengan tujuan usaha. Pendekatan multidimensial sumber daya manusia. Lingkungan dan pendekatan multidimensional manusia sebagai sumber daya saat ini sangat berperan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi menyadari bahwa manusia dalam organisasi dapat berkontribusi tentang keunggulan bersaing, karena dapat menetapkan tujuan, membuat strategi, melakukan inovasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manusia sebagai sumber daya merupakan unsur yang sangat vital bagi organisasi. Selain itu, sumber daya manusia akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam merancang dan memproduksi barang atau jasa, mengawasi mutu dan memasarkan produk, serta mengalokasikan sumber daya lain berupa keuangan.
Untuk itu, sumber daya manusia harus dimaknai bukan dengan apa yang dilakukan sumber daya manusia, melainkan apa yang dihasilkan. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan menerapkan pengembangan sumber daya manusia dari berbagai bidang, antara lain bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kita tahu bahwa sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan kompetensi yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri. Menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang semakin ketat, mulai dari perusahaan yang bergerak dalam bidang industri serta birokrasi terkait dengan politik dan pemerintah. Dari sini kita dapat melihat kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dari suatu pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional dimaksud antara lain politik, ekonomi, hukum, sosiokultural, administratif, dan teknologikal. Nah, secara singkat, beberapa pendekatan ini dapat diuraikan. Yang pertama, politik. Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat secara makro, namun akan berdampak secara mikro. Secara umum bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tertentu, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Dalam kehidupan bernegara, kesejahteraan masyarakat tidak lagi terbatas pada kesejahteraan secara fisik, yaitu kesejahteraan yang terwujud dalam bentuk pemerataan perekonomian, tetapi lebih pada pembangunan mental dan spiritual yang sejahtera. Memahami pendekatan politik terhadap pentingnya manajemen sumber daya manusia adalah berangkat dari keyakinan yang cukup dalam dari kalangan politisi bahwa aset terpenting yang dimiliki oleh suatu negara adalah sumber manusia yang berkualitas. Ada sebuah pertanyaan bahwa berbagai negara yang ada di dunia ini, meskipun kurang sumber daya alamnya, akan mempunyai sumber daya manusia yang terdidik, terampil, disiplin, tekun, dan mau bekerja keras, serta setia pada cita-cita perjuangan bangsanya. Ternyata mampu meraih kemajuan yang sangat besar seperti Jepang dan negara Eropa lainnya. Secara logika, apabila suatu negara memiliki sumber daya yang melimpah dan didukung SDM yang berkualitas, maka cita-cita suatu bangsa akan mensejahterakan seluruh warga negaranya dapat dicapai. Yang kedua, ekonomi. Proses pendekatan ekonomi merupakan suatu yang terhubung dengan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Sebagai bukti bahwa seberapa besar model yang dimiliki, apabila tidak dikelola oleh manusia yang profesional, maka model itu pun tidak akan banyak berguna bagi manusia lainnya. Walaupun peralatan yang super canggih akan tidak maksimal apabila tidak dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga adalah hukum. Di antara indikator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tinggi kesadaran warga negara atau masyarakat akan pentingnya keseimbangan, yaitu antara hak dan kewajiban. Hal ini terjadi dikarenakan akibat positif dari tingkat pendidikan masyarakat atau warga negara yang semakin baik. Yang keempat, sosiokultural. Pengelolaan manajemen SDM harus melakukan pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini menjadi penting karena adanya hubungan langsung dengan manusia. Meskipun benar bahwa dalam teori manajemen termasuk manajemen sumber daya manusia bersifat universal, penerapannya tidak pernah bebas dari nilai-nilai yang ada. Pendekatan sosiokultural ini terlihat lebih jelas lagi apabila manajemen sumber daya manusia disorot dari sudut teori maupun aplikasi selalu bersifat situasional. Meskipun teorinya memang sudah diakui secara universal. Yang kelima adalah administrasi. Ciri utama di era saat ini adalah terbentuknya macam-macam organisasi. Apapun yang dicapai oleh manusia seperti kemampuan menjelajah angkasa luar, kemajuan teknologi, kesempatan memperoleh pendidikan, penemuan alat komunikasi yang juga semakin canggih sehingga membuat dunia ini semakin terasa kecil dan sempit.
Semuanya tidak terlepas dari peran organisasi. Oleh sebab itu, manusia modern sering disebut dengan organisasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia organisasional adalah yang menjadi fokus analisis pendekatan administratif. Yang berikutnya adalah teknologikal. Kemajuan dan perkembangan iptek berdampak sangat kuat terhadap MSDM. Dampak tersebut bisa negatif karena adanya kesan bahwa akibat dari pemanfaatan teknologi ini dapat mengurangi kesempatan kerja karena semakin banyak kegiatan yang tadinya dilakukan oleh manusia kini diambil alih oleh berbagai jenis mesin. Dapat dipahami bahwa dalam pendekatan teknologikal kita dituntut untuk mampu mengkolaborasikan antara penggunaan teknologi dengan penggunaan sumber daya manusia secara lebih profesional, sehingga pekerjaan manusia dapat lebih mudah karena adanya bantuan teknologi. Akan tetapi pembangguran juga dapat kita tekan seminimal mungkin. Teman-teman mahasiswa semua, akhir daripada paparan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu manusia sebagai sumber daya saat ini sangat berperan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi menyadari bahwa manusia dalam organisasi dapat berkontribusi tentang keunggulan bersaing, karena dapat menetapkan tujuan, membuat strategi, melakukan inovasi, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manusia sebagai sumber daya merupakan unsur yang sangat vital bagi organisasi. Selain itu, sumber daya manusia akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam merancang dan memproduksi barang atau jasa, mengawasi mutu dan memasarkan produk, serta mengalokasikan sumber daya lain berupa keuangan. Nah, alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari dan pahami bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya si Dehan deh. Samperin ah. Han, ngapain kamu di sini? Adit, iya nih, aku mau daftar ulang PMB Unpam. Hah? Ini kan kampus hanya untuk orang biasa. Kok kamu mau sih daftar di sini? Kata siapa? Aku daftar di sini karena jadwal yang bisa menyesuaikan waktu pekerjaanku. Biaya kuliah juga terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Nah, aku juga mau daftar nih. Kebetulan di sini biaya kuliahnya juga murah kan. Tapi ngomong-ngomong, aku belum tahu nih mau ambil jurusan apa. Kamu sendiri tahu kan, sejak SMA aku pengen banget jadi guru dan wirausahawan terkenal. Oh, kalau itu aku tahu solusi terbaik buat kamu. Nah, kemarin aku ketemu sama banner ini. Sesuai nih sama passion yang kamu cari, Dit. Pas banget nih, pendidikan ekonomi. Yuk kita sama-sama daftar ke PNB Unpam. Mari masa depan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Papua.